Baiklah, setelah setahun berpikir, menimang, melamun, dan merebah, akhirnya saya yakin. Jadi video hari ini spesial. Saya akan membawakan cerita dari sebuah film pelepas dahaga, perajuk sukma, pemakan segala, tapi tidak dari negeri Filipina. Kita akan ke Korea, kotanya 1000 kisah cinta, dan juga Jadi begini ceritanya. Kang, yang makan es krim tadi minta videonya dong. Simpenin ya. Pagi yang cerah, hari yang indah, dan tarik napas dulu. Ya Allah, pengen satu kayak gini. Perkenalkan, ini Danbi, gadis manis dari pinggiran Korea. Terlahir dari keluarga yang lumayan miskin, tapi bahagia. Tumbuh dengan ceria, tapi keluarganya masih miskin. Dan sudah ratusan lamaran kerja dia daftarkan ke banyak perusahaan agar keluarganya nggak miskin. Tapi daripada suksesnya, ayah Danbi malah ente duluan sebelum ngelihat Danbi bisa sukses. Ya, tapi ya udahlah. Mau bagaimanapun, hidup harus berjalan. Dan itulah Danbi, gadis manis yang pantang menyerah demi merubah nasib dan kasta keluarganya. Dan hari ini adalah hari pertama Danbi bekerja setelah sekian lama menganggur. 트렁크에서 오빠 가방 좀 꺼내줄래? Dan ini Hanel, seorang CEO muda dari perusahaan penerbit buku terbesar di Korea dan merangkap teman Danbi masa kecil yang punya perasaan sama Danbi. Lawannya anak orang kaya. Oke, mulai saat ini kita panggil dia Yatno. Tapi enggak. Danbi enggak kerja di perusahaan Yatno. Lebih tepatnya Danbi diberi kesempatan Yatno buat jadi penulis dongeng di penerbitannya, sesuai dengan impian masa kecilnya. Tapi kalau soal itu cerita lain kali. Nanti Danbi masuk telat kerja. Hari pertama kerja, kantornya bersih, orang-orangnya rapi, bahkan baru masuk udah disambut Mas Siwon. Sungguh lingkungan kerja yang support. Danbi kaget, saya mundurin videonya. Danbi nggak habis pikir, binatang macam apa yang nonton video pandan di jam 9 pagi. Bapak ini pun senyum dan bilang, selamat datang di Komisi Penyensoran Korea. Danbi ngerasa ini bukan tempatnya. Tapi bapak ini bilang lagi, lah kok bisa? Editor baru kan? Ya, siapa yang menyangka Danbi yang daftar jadi editor ternyata kerjanya mengeditorial video-video, tulisan, website, pokoknya segala hal yang berbau pandan. Danbi masih kaget, tapi bapak ini bilang biar Mas Siwon yang kasih tutor. Sebelum menjelaskan, Siwon bilang kalau mulai saat ini mindset Danbi harus dirubah. Pokoknya mulai saat ini Danbi harus berpikir kalau apapun yang dia lihat adalah satu-satunya alasan dan tujuan umat manusia berevolusi dan berkembang. Ini satu-satunya alasan manusia bisa menemukan api, satu-satunya alasan manusia bisa nemu roda, satu-satunya alasan manusia bisa sampai ke bulan, dan satu-satunya alasan buat polisi bergerak cepat. Oke? Ulah, kendengar lagi. Siangnya, Danbi dihampiri salah satu karyawan senior wanita di sana. Dia bilang harusnya Danbi nggak usah khawatir kalau kerja di sini. Laki-laki di sini sudah jinak semua. Mereka menonton 40-50 video pandan setiap harinya. Danbi penasaran dong, bukannya ada efeknya ya? Ibu itu bilang enggak. Fuad cuma jelek sama gampang panik. Eko jelek banget tapi gampang ngantuk. Sama Siwon yang ganteng beneran tapi impoten. Nah, kalau ibu? 정석신 Danbi ditertawai teman-temannya habis-habisan. Mereka tidak habis pikir Danbi yang polos dan suci sedari sekolah sekarang harus ditabrak oleh kehidupan. Ya, teman-temannya sangat tahu sekali keinginan Danbi menjadi seorang penulis dongeng seperti ayahnya. Tapi mengambil jurusan sastra untuk mencari kerja korporat adalah hal yang mustahil di zaman sekarang. Memang benar kalau Danbi mendapat kesempatan jadi penulis dongeng di tempat Yatno.
Namun karena ibunya melarang Danby mengikuti jejak ayahnya yang enggak kaya-kaya itu, jadi Danby berusaha melamar pekerjaan secara normal dengan background pendidikan di luar pekerjaan. Jung-hae dengan sedikit tertawa bilang kepada Danby kalau dia itu nggak perlu pusing, seenggaknya ada yang ganteng. Tapi Danby nggak peduli soal itu. Dia ngambil pekerjaan ini agar ibunya tidak cangkeman soal cita-citanya menjadi penulis. Tapi Chae-young mengingatkan, Danby juga harus bekerja agar tidak minta uang lagi pada ibunya. Sudah, anggap saja kau mendengar salah satu ceritaku dengan mantan-mantanku. Sama aja kan? Sekarang ada gambarnya aja. Tapi ya balik lagi, hidup harus berjalan. Dan dia akan tetap menjalani ini semua demi cita-citanya dan juga biar ibunya nggak cangkeman. Jadi apapun itu, dia percaya kalau esok harinya akan lebih cerah. Pagi yang cerah, langit yang indah, dan bapak-bapak yang marah. 저는 괜찮은데. 70 juta won atau 790 juta rupiah. Segitulah harga yang harus Danby bayar demi mengganti rugi mobil Porsche Carrera 911 keluaran 1990 ini. Danby mana percaya, muka kayak orang susah begini kok mobilnya mahal, mana mobil tua lagi. Tapi sayang sekali, ceplosnya Danby malah makin mengundang amarah Chang-suk, CEO dari kantor penerbitan cerita digital terbesar nomor 3 se-Korea. Ya, kalian gak salah dengar. Chang-suk, atau biar gampang kita panggil aja Pak Tony. Ya, Pak Tony ini adalah CEO dari sebuah penerbitan cerita digital terbesar di Korea. Saya ulangin 2 kali. Walaupun mukanya tidak lolos uji emisi sebagai orang kaya, tapi aslinya Pak Tony ini kaya beneran. Tapi ya dulu. Karena sekarang Pak Tony cuma punya 2 karyawan. 1 gedung bangunan yang jadi kantor, rumah, dan juga bengkel. Yang sama nggak lakunya. Serta tabungan yang baru aja habis setelah dia nekat beli spion ori mobilnya. Dan setelah mendengar itu semua, Danby cuma bisa minta maaf. Dan ya, sekarang total ganti ruginya adalah 110 juta won atau lebih dari 1,2 miliar rupiah. Duit kabeh cuk, tenan. Uang yang nggak pernah Danby pikir ada di dunia nyata. Dan uang yang Danby nggak habis pikir, dia bisa habiskan hanya untuk sebuah mobil tua. Melihat Danby yang lesu, rekan-rekannya di kantor pun bertaruh. Kayaknya Danby udah muak nonton video pan dan orang-orang cebol. Emang ada ya? Cocote. Lagi-lagi Danby ditertawakan teman-temannya. Danby jelas bete, bukan bantu cari solusi malah tertawa. Akhirnya Jun-hae pun bilang, kenapa nggak nawarin dirinya jadi penulis cerita di penerbitnya aja? Karena setahu dia, seorang penulis cerita untuk penerbit digital bisa dibayar minimal 7.500 won atau sekitar 80 jutaan. 2 kali lebih besar dari gajinya. Tapi kalau laku, Danby pun mikir, kayaknya bisa deh. Esoknya, Danby menghampiri Pak Tony di rumah sakit dan menawarkan diri untuk mengganti rugi. Pak Tony jelas senang dong dan dia bilang transfer aja ke rekeningnya. Tapi Danby bilang bayarnya nggak pakai duit, tapi pakai jasa. Jadi Danby menawarkan kemampuannya dalam menulis demi membayar hutang-hutangnya. Pak Tony mikir, kendeng areki. Tapi Danby jawab dengan santai, dia pasti bisa. Tapi Pak Tony bilang ada baiknya Danby mencari soal namanya dulu di internet sebelum dia benar-benar yakin. Tapi kalau Danby berubah pikiran setelah menemukan soal dirinya dan pekerjaannya di internet, Danby harus memilih, mencicil hutangnya seumur hidup atau masuk kantor polisi. Malamnya, Danby mulai mencari nama Pak Tony soal apa penerbitannya di internet. Dan setelah dapat, Danby cuma bisa melongo. Pak Tony memanglah CEO dari sebuah perusahaan penerbitan, tapi bukan penerbitan biasa, tapi penerbitan cerita kegiatan orang-orang dewasa. Iya, bener, kalau di pikiran kalian sekarang cerita kegiatan orang-orang dewasa adalah malam itu aku pulang dengan basah kuyup dan Tante Linda menyambutku dengan dasternya yang sudah melorot sampai ke lutut. Ya, bener, yang itu, sumpah, yang itu, bener. Dan itulah cerita yang harus Danby buat. Sekarang Danby terjepit, ditangkap polisi atau menulis cerita yang dia sama sekali tidak pernah membuat atau membacanya. Dan yang Danby pilih adalah
나중에 딴 말하기 없게요. 빨리 오세요. 아니, 진심이세요? 야, 내가 20회를 어떻게 다 쓸 수 있겠냐? 질질 짤면서 내가 시킨 대로 다 하겠다고 찾아온다. Tapi apa yang bisa Danbi lakukan kalau dia tidak pernah membaca dan melakukan kegiatan dewasa yang penuh gerakan repetitif itu? Jawabannya jelas, menjiplak karya-karya tulisan yang masuk ke komisi penyensoran. Tapi sayangnya malam itu, Danbi enggak sendirian. 자료는 외부 유출 금지인데. 유출이 아니라 Danbi memohon agar Siwon tidak melaporkannya. Karena kalau dia dipecat, dia nggak tahu harus gimana. Danbi pun menceritakan semuanya, termasuk sekarang yang dirinya harus bekerja 3 pekerjaan sekaligus. Pagi dia kerja, sore dia nulis cerita dongeng, dan malamnya dia harus riset video-video senam kasur demi hutangnya. Jadi dia siap melakukan apapun agar tidak dipecat dan tetap bisa membayar hutangnya dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan Siwon pun menjawab, oke. Siwon akan menjadi editorial tulisannya nanti, dan juga Danbi akan dipantau oleh dirinya selama 3 bulan. Dan selama 3 bulan itu, Danbi harus serius dengan pekerjaan kantornya. Dan sekarang pertanyaannya, kenapa Siwon minta 3 bulan? Ya, itu adalah karena tanpa Danbi tahu Siwon sudah muak bekerja di sana. Bertahun-tahun sudah Siwon menahan dirinya mengajukan pindah divisi, tapi selama bertahun-tahun juga orang baru selalu keluar sebelum 3 bulan bekerja, dan sampailah dia pada hari itu. Hari di mana sang kepala divisi bilang kalau nanti ada anak baru, dan Siwon harus memastikan dia bekerja selama 3 bulan penuh. Nantinya dia sudah menyiapkan surat pindah Siwon ke divisi lain. Karena sang kepala divisi tahu sudah seberapa muaknya Siwon dengan pekerjaannya sekarang. Tapi balik lagi, Danbi mentok dengan tulisannya. Hasil copy pastenya begadang semalam suntuk juga cuma berakhir dihina-hina oleh Pak Tony. Mana ada orang mau baca cerita yang judulnya abis dipegang terus dikokang? Dipegang terus dikokang? Lah, kerjanya introvert itu. Danbi pun mulai mengeluh ke teman-temannya dan coba membacakan ceritanya. Dan siapa yang mau baca cerita pengangguran yang ngokang sembarangan? Tapi ya Danbi mau gimana lagi? Melihat temannya sudah mentok, akhirnya Cha-young menawari Danbi sebuah cerita. Cerita yang bisa menginspirasinya. Inspirasinya udah ada. Sekarang ribetnya adalah Danbi punya 2 deadline yang sama. Satu cerita untuk Pak Tony dan satunya lagi untuk Yatno. Tapi Danbi nggak mau nyerah dan akhirnya mutusin buat nyelesain dongengnya dulu. Pilihan yang bijak. Jadi, mari kita dengar ceritanya. Thomas yang sedang membuat keju berteriak pada Giuseppina. Aku kehabisan susu. Lalu dia memeluknya dari belakang dan mulai memerah susunya. Dengan sentuhan lembut Thomas, bibir Giuseppina yang tertutup pun terbuka. Sebentar, ngawur. Stop. Sebentar Danbi, sebentar ya. Tarik napas dulu. Oke, udah, kayaknya ceritanya temanmu itu kecampur. Oke, sekarang kita mulai lagi. Nggak apa-apa, pelan aja. Oke, Danbi, pelan. Nah, mulai. Lalu Giuseppina memanggil, Thomas, Giuseppina, Thomas, Giuseppina, Thomas, Giuseppina. Thomas. Stop. Kang, kuning Kang. Stop. Melihat isi otaknya yang sudah kemana-mana, Danbi memilih untuk tidur dengan tidak nyenyak dan terbangun dengan ngantuk-ngantuk. Tapi daripada soal ngantuknya, Danbi bingung. Kenapa di setiap dia melihat orang-orang muncul banyak tulisan yang berubah menjadi sebuah cerita terlarang? Setiap orang yang dia lihat rasanya semua punya cerita terlarang, dan itu sudah tersusun dengan rapi dan panas. Orang pegangan, orang pacaran, orang marahan, sampai tukang sapu pun semua menjadi sebuah cerita terlarang yang memenuhi isi kepala Danbi. Melihat kesempatan ini, Danbi tidak mau membuang kesempatannya. Sore itu, dari kejauhan aku melihat pacarku, Riza, yang tengah bersiap untuk latihan tim dayungnya.
Melihat lekak-lekuk tubuhnya, aku malah jadi teringat dengan yang dia perbuat semalam. Aku pun menghampirinya dan mengeluarkan handuk untuk keringatnya. Kami mengobrol sebentar sambil aku sedikit menggodanya. Namun, mataku tertuju pada juniorku, Kevin. Dia menyapaku dengan senyum dan aku menyapanya balik. Akhirnya aku pun pulang bersama tim Dayong. Namun tanpa diduga hari itu, lift sangat padat sekali. Kevin tiba-tiba dengan sigap melindungiku dari hempitan. Dan disitulah, tanpa sengaja tubuh kami saling bersentuhan. Aku yang kaget langsung mendesak tanpa sengaja. Tapi Kevin tetap dengan ototnya terus menahan hempitan itu. Namun lift semakin ramai. Dan sekarang aku berhadapan dengan Reza. Situasi yang benar-benar membuat jantungku kacau. Kevin di belakangku dan Reza di depanku. Aku terombang ambing di antara dua pria berotot. Yang satu pernah melihat tubuhku dan satu yang sangat ingin kulihat tubuhnya. Kami bertiga rasanya menjadi satu pada hari itu. Dan aku membayangkan semisal kami bertiga tidak hanya di lift, tapi kami ada di... Stop. Udah, oke? Udah. Kuning nanti, ya. Pokoknya intinya, Siwon hanya bisa terpaku membaca cerita dari Danbi. Dan saat ditanya Danbi bagaimana ceritanya, Siwon bilang, cerita lanjutannya mana ya? 그래요? 제가 소주 쏠게요. 소주가 끓이셨다니까 제가 책임집니다. 갑시다. Sementara itu, Pak Ton yang selesai membacanya merasa kalau dia sudah mendapatkan angsa emasnya. Iya, Pak Tony bahkan tidak menyangka kalau cerita terlarang dari Danbi berhasil masuk 17 besar hanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Dan 5 juta won atau sekitar 56 juta rupiah berhasil masuk ke kantong Danbi setelah dipotong 60% untuk cicilan kerusakan mobil Pak Tony. Mungkin bukan kemenangan yang besar, tapi bagi Danbi ini uang yang sangat banyak dan rasanya dia yakin kalau hutangnya bisa lunas sebelum mencapai naskah yang ke-10-nya. Danbi benar-benar berpesta habis-habisan. Siwon bahkan sampai harus menyetopnya karena sudah terlalu malam. Dan ditemani malam dan juga sebatang es krim, ya saya ngilu, Siwon juga. Ya oke, serius, sebentar. Dan Siwon pun bertanya, kenapa Danbi begitu ngotot ingin menjadi penulis dongeng? Bukankah Danbi sudah melihat kalau menulis cerita untuk Pak Tony bisa membuatnya kaya? Danbi ingin menjawabnya, tapi malam ini dia harus menyelesaikan cerita dongeng yang sudah dia janjikan untuk penerbit temannya. Danbi berjanji dia akan menceritakannya nanti. Dan nyatanya, Danbi memang serius. Dia benar-benar menjalani semuanya. Dia menulis cerita dongeng di saat libur, meramu cerita terlarang saat malam, dan ketiduran saat bekerja di pagi harinya. Namun dari semua usahanya itu, satu-satunya yang berjalan sangat lancar adalah cerita terlarangnya. Cerita terbarunya berhasil naik ke 5 besar. Jelas Pak Tony senang bukan main. Dengan ini dia akan kembali menjadi kaya dengan cepat. Namun tidak dengan Danbi, yang merasa kenapa semua yang dia inginkan malah berjalan dengan sebaliknya. Sampai secara tidak sengaja dia bertemu dengan Hyemin, penulis magang di tempat Pak Tony. Mereka pun mengobrol sebentar. Di sana Hyemin mengucap selamat atas debut luar biasa Danbi di tulisannya. Danbi senang, tapi dia mungkin lebih senang kalau yang berhasil adalah cerita dongengnya. Hyemin pun mengerti, pasti rasanya sangat berbeda ketika menulis dongeng tentang fantasi, tiba-tiba berubah menjadi kisah terlarang sehari-hari. Hyemin sangat mengerti itu karena dia dulu juga begitu. Dia pun juga punya passion yang kuat jadi seorang penulis dongeng. Tapi saat dia ditawari pekerjaan ini oleh Pak Tony, dia sempat ragu juga. Tapi Pak Tony menjelaskan, kalau kita yang salah melihat sudut pandangnya. Di dalam cerita terlarang yang kita buat, ada soal pendekatan, cemburu, dan debaran. Dan itu semua bagian dari sifat manusia. Cerita yang baik adalah cerita yang paling mendekati keseharian manusia itu sendiri.
Setelah mengerti maksudnya, sekarang malah aku serius untuk menekuni bidang ini. Apalagi setelah kau datang dengan ceritamu yang begitu natural dan juga mendebarkan. Rasanya aku senang bisa mendapat teman kerja yang berbakat. Untuk kedepannya, aku mohon bimbingannya. Esoknya, Siwon mengajak Danbi beristirahat. Dia sudah melihat Danbi beberapa hari ini lembur dan sering terlihat bingung. Ada apa sebenarnya? Danbi pun berkata kalau dia baru saja selesai mengirim skrip dongengnya ke kompetisi nasional. Dan kalau cerita kali ini berhasil, dia akan resign dari tempat kerja dan tempat Pak Tony. Tapi Siwon tenang saja. Dia akan resign dari sini setelah Siwon pindah divisi. Ya, Danbi sudah tahu soal perjanjian antara dirinya dengan kepala divisi. Dia tidak marah. Toh dia juga memanfaatkan Siwon untuk menutup jati dirinya sebagai penulis cerita terlarang. Siwon pun merasa lega. Tapi dia masih bertanya-tanya. Kenapa Danbi begitu ingin menjadi penulis dongeng? Sudah jelaskan kalau cerita yang kau tulis untuk Pak Tony itu lebih menghasilkan. Dan dengan polos Danbi berkata, kalau cerita dongeng adalah janjinya. Janji kepada ayahnya kalau dia juga akan menjadi penulis dongeng sepertinya. Ayah Danbi pernah mendapatkan penghargaan atas cerita dongengnya dulu. Dan dongeng itu terinspirasi dari Danbi dan hayalannya akan hewan-hewan di sekitar rumahnya. Sepanjang hidupnya, ayahku terus dan terus menulis dongeng. Walaupun cerita-cerita itu tidak menghasilkan uang yang banyak, tapi dia berhasil menginspirasiku. Biarpun ibuku sering marah-marah kalau aku bilang ingin menjadi penulis dongeng seperti ayah, tapi aku percaya kalau aku bisa meneruskan perjuangan ayahku dan menjadi berhasil dari mimpi kami berdua. Namun tiba-tiba Pak Tony menelpon. Kenapa filenya tentang dongeng anak-anak? Mendengar itu Danbi panik bukan main. Bagaimana tidak, file yang harusnya dia kirim ke Pak Tony malah tertukar dengan file yang cerita dongeng yang akan dia kirim ke kompetisi nasional. Dengan menerjang hujan dan macet, Danbi tidak peduli. Baru saja hidupnya sedikit membaik, sekarang bagaimana bisa dia memperbaiki semuanya kalau cerita itu sampai dibaca oleh panitia? Namun layaknya sebuah cerita dongeng, Danbi berharap sebuah keajaiban. 담비 씨, 네, 그게 어떻게 된 거냐? 파이어 복스. 우리 가지고 노니까 재밌어요? 우리가 그렇게 만만해 보여요? 그게 어떻게 된 거냐면요, 제가 알아. 여기 너 같은 애들 온 데 아니야. Dan setelah ceritanya dilempar bak sampah oleh panitia, Danbi pun diusir oleh Yatno. Dia tidak habis pikir, bisa-bisanya Danbi menulis cerita sampah seperti itu untuk mewakili penerbitannya. Dan dengan lantang, dia mengusir Danbi dan memutus kontraknya saat itu juga. Esoknya, Pak Tony datang untuk menemui Danbi. Pak Tony sudah tahu yang terjadi dan dia minta maaf. Ini karena kelalaiannya. Harusnya dia tahu kalau hari ini akan datang. Danbi jelas naik pitam. Kalau tahu endingnya akan seperti ini, kenapa dari awal Pak Tony tidak menghentikannya di tulisan-tulisan pertama? Gara-gara cerita panas bodoh itu hidupnya berantakan. Kalau saja Pak Tony tak datang di hidupnya, dia sekarang pasti sudah bisa menjadi penulis dongeng terkenal. Tapi, Pak Tony menjawabnya dengan tenang. Siapa yang setuju menandatangani kontrak? Aku sudah memberimu pilihan untuk mencicil. Tapi yang ada kau datang dengan sombong dan bilang kalau cerita panas itu hanyalah hal mudah dan bodoh. Awalnya aku tidak mau masalah ini jadi lebih panjang. Tapi saat melihat nama belakangmu di tanda tangan kontrak, aku jadi tahu kalau kau ternyata anak dari Yun Kang-chul. Dan kau kaget kenapa aku tahu ayahmu. Itu karena aku dan ayahmu adalah partner. Ya, aku dan ayahmu lah pendiri penerbitan ini. Aku sebagai otak pemasarannya, dan ayahmu adalah penulisnya. Ya, kau tidak salah dengar juga. Ayahmu bukanlah penulis dongeng seperti yang kau pikir. Tapi di tengah kami akan merangkak naik, tiba-tiba ayahmu keluar setelah dia memenangkan lomba sastra nasional. Dan sekarang aku tahu alasannya. Itu semua karenamu. Kalau kau merasa aku mengada-ngada, tanyakan pada ibumu apa yang ayahmu tulis sebelum dirimu lahir. 공주는 왕자님의 나라로 떠났습니다.
밥은 먹었어? Tapi di luar dugaan, ibunya bukannya marah mendengar kalau Danby menulis cerita panas di bawah naungan Pak Tony. Dia justru tertawa dan bilang kalau memang buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Danby pun bertanya, kenapa ibunya tidak pernah bilang kalau awal karir sang ayah adalah seorang penulis esek-esek? Dan dengan santai ibunya bilang, itu karena janji ayahmu. Janji ayahmu kepada dirimu. Ayahmu sangat senang saat cerita dongengnya dibangga-banggakan olehmu. Dan semenjak itu, dia mengabdikan dirinya untuk menulis dongeng. Dan itu semua demi kamu. Dan sekarang kau cerita kalau kau menulis dongeng karena janji dengan ayahmu. Kalian berdua ini sama saja. Pergilah ke ruang kerja ayahmu. Ada yang ayahmu tinggalkan untuk dirimu. Dan Bi buka kotak mendiang sang ayah yang dia tinggalkan sudah dari lama. Saat dia membukanya, seketika ingatannya secepat kilat kembali ke hari itu. Hari di mana dia memberikan gambar pertamanya kepada sang ayah. Dan dengan bangganya dia bilang, kalau dia menceritakan ke semua orang di sekolah, kalau ayahnya adalah penulis dongeng terhebat di dunia. Sebuah kata-kata sederhana yang ternyata ayahnya bawa sampai akhir hayatnya. Seperti menatap sang ayah dari jauh, Danby meneteskan air matanya. Dia tidak tahu kalau ayahnya rela melepas segala yang bisa dia dapat demi janjinya kepada Danby. Nah, ayah bukanlah manusia yang sempurna. Kalau kamu baca surat ini, berarti kamu sudah tahu seperti apa ayah sebelumnya. Ayah minta maaf sudah menyembunyikan semuanya. Dan mungkin kamu membaca ini di kala ayah sudah tiada. Dan juga rasanya bukan hak ayah untuk menilai bagaimana kamu menjalani hidup selama ini. Tapi ingat, nak, hadirmu di dunia bagaikan bait terindah yang pernah semesta tulis di hidup ayah. Jadi, tetaplah menjadi bait itu dan hiduplah sesuai keinginanmu. Siwon kaget saat Danby kembali. Dan Danby juga malu-malu dan juga minta maaf. Siwon bilang tidak bisa. Kalau mau dia maafkan dirinya, Siwon minta ditraktir malam ini. 누구? 나 궁금한 거 엄청 많은데. 아, 그게 저희가 일로서 하는 거라서. 조심. 나 할 말 있어. 조심. 잠깐만. 건들. 우리가 내일 출근하고. Selesai pesta, Danby minta maaf soal dia yang pergi tanpa kabar. Dia membaca semua pesan Siwon, tapi dia tidak tahu bagaimana membalasnya. Karena dia takut Siwon akan marah seperti Yatno. Siwon yang mendengarnya pun dengan sok cool bilang kalau dia nggak bisa sembarangan baik sama orang. Dan Danby bukan sembarang orang. 그럼 나한테만 잘해주는 거였어요? 늦었어요, 담비 씨. 어디 가요? 늦었어. 나 몰랐네. 아니, 빨리 가자고요. Sementara itu di tempat lain, Pak Tony terlihat mendatangi rumah seseorang. Atau tepatnya, si Raja Malam-Malam Yahud, alias Bayu. Dengan tenang Pak Tony bilang, untuk apa Bayu mengusik hidupnya lagi? Bukankah Bayu sudah kaya sekarang? Bayu pun terkekeh. Tuduhan apa lagi ini? Atau mungkin Pak Tony iri dengan semua kekayaan dan popularitasnya, dan dia menyesal sudah membuang Bayu dulu. Mana ada Pak Tony cemburu dengan penulis copy paste seperti dirinya. Mendengar itu Bayu malah merusak lagi mobil Pak Tony. Sementara itu dari jauh, Danby juga datang. Danby juga sudah tahu semua keburukan Bayu. Sebelum kesini, dia tidak sengaja melihat list cerita minggu ini. Jadi nomor 1 seperti biasa, diduduki oleh Raja Malam-Malam Yahud. Tapi saat dia membaca sinopsis dan ceritanya, dia sadar kalau ini adalah cerita miliknya. Danby sendiri sudah tahu siapa Bayu dari Pak Tony. Bayu adalah murid Pak Tony yang Pak Tony usir dari tempatnya.
Karena Bayu menggunakan cerita berdasarkan kisah asli. Dia membohongi banyak perempuan, mengajaknya pulang, merekam kegiatan mereka saat malam, dan membuatnya menjadi sebuah cerita. Dan Pak Tony tidak suka cerita yang dibuat berdasarkan pengalaman dari manusia rendahan seperti itu. Ada batas-batas moral untuk sebuah kisah nyata, dan Bayu sudah melebihi batas. Para perempuan itu juga punya hak. Bayu tertawa. Untuk apa batas-batas moral bagi cerita seperti ini? Lagian pada ujungnya, orang yang membaca ini hanya untuk kenikmatan semata. Lagian, wanita-wanita itu juga menikmatinya kan? Tanya saja mereka. Danby tidak tahu bagaimana Bayu mendapatkan ceritanya. Tapi dia sudah tahu siapa wanita yang ada di cerita Bayu. Jadi karena itulah, Danby bertaruh dengan Bayu. Jika dia perilisan selanjutnya Danby nomor 1, take down semua ceritamu. Dan minta maaflah kepada semua wanita yang sudah kau gunakan identitasnya sebagai cerita. Tapi jika kau yang menjadi nomor 1, aku keluar dari semua pekerjaanku dan bekerja di bawahmu. Dengan pembagian 90-10. 90 untukmu dan 10 untukku. Bayu jelas tertawa dan mengiyakan. Aku tak butuh 10%-mu. Bekerjalah selamanya denganku. Setuju? Berarti kita deal. Tapi, omongan Danby tidak sesumbar inspirasinya. Rebahan di kasur, makan mie goreng, melamun jorok, ngulet pagi-pagi, tapi semuanya tetap mentok. Tidak ada cerita yang bisa menginspirasi Danby. Sampai secara tidak sengaja, Danby melihat lagi buku peninggalan sang ayah yang berjudul Dongeng Terlarang. Dahulu kala, di negeri yang jauh, hidup seorang raja yang sakit dan putrinya. Raja yang sangat mencintai putrinya, membawakan ratu baru untuknya. Namun setelah beberapa waktu, ketika dia meninggal karena sakitnya, sang putri sangat sedih. Ratu yang jahat langsung mengusirnya dari kastil. Sang putri mengembara dan tersesat. Sampai tidak sengaja, dia bertemu 7 kurcaci yang tinggal jauh di dalam hutan. Saat dia tinggal bersama para kurcaci, dia mulai merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Para kurcaci dengan lemah lembutnya membelai rambut sang putri, membisikkan hal nakal di kupingnya, dan sampai malam mulai memeluk dengan dingin. Kehangatan mulai menyeruak manja di antara 7 kurcaci dan juga sang putri. Sampai pada akhirnya, malam itu mereka habiskan dengan penuh hangat dan juga keringat. Ya, dan inilah cerita yang akan Danby sajikan di perilisan berikutnya. Teman-temannya termasuk Siwon kaget. Bagaimana cerita dongeng seperti itu bisa dibuat dengan begitu manja dan panas? Menurut Danby, semua cerita dongeng yang pernah kita dengarkan selalu punya loophole di ceritanya. Dan dari loophole itu, semua potensinya mengarah seperti cerita yang dia ceritakan barusan. Manja dan juga panas. Teman-temannya pun langsung memuji kejeniusan Danby. Dengan ini, mungkin dia tidak hanya akan mengalahkan Bayu, tapi juga menjadi kaya raya karena ceritanya pasti akan meledak. 대표님, 윤 작가 작품 보냈어요. Dan benar apa yang dikatakan oleh teman-teman Danby, kalau ceritanya benar-benar meledak. Hanya kurang dari 24 jam, cerita Danby berhasil menduduki peringkat pertama. Bayu jelas marah besar, karena bagaimana bisa cerita sampah seperti itu bisa mengalahkan cerita kisah nyatanya. Namun sayangnya, keberhasilan ini malah menjadi malapetaka besar untuk Danby dan Siwon. Seketika, semua telepon di kantornya berdering, dan pertanyaan mereka semua sama. Bagaimana bisa seorang pegawai sensor membuat cerita panas seperti ini? Dan semua dugaan kita benar, Bayu tidak mau kalah oleh Danby. Bayu malah mengambil langkah curang, yaitu mendoxing nama asli Danby ke publik. Pak Tony segera mengajak Danby dan Siwon pergi ke tempat Bayu. Dia tidak suka dengan gerakan licik dari pria pengecut seperti Bayu. Jadi hal yang pantas Bayu dapatkan adalah beruntung keduanya tidak kenapa-napa. Tapi tiba-tiba
Untung semuanya baik-baik saja. Tapi tiba-tiba lagi... Tidak terima yang nendang angin dan Bipun. 이제 정신 차려라 이 새끼야. Mungkin Danbi bisa menang dari Bayu, tapi tidak dengan komisi penyiaran. Ulah Bayu membeberkan data asli Danbi ke publik berbuah pada sidang internal pemerintah. Mereka tidak habis pikir bagaimana pegawai penyensoran justru menjadi penulis cerita-cerita sampah di internet itu. Mungkin benar kalau Danbi sudah melaporkan tindakan Bayu yang tidak senonoh kepada media untuk menangkapnya. Tapi hal itu tidak akan meringankan apapun di mata para petinggi instansi. Danbi yang jengah mendengar semuanya, akhirnya mengatakan sesuatu. Sebelum kau menghardiku dan pekerjaanku, bagaimana kalau kalian mensidak ulang divisi penyensoran? Bagaimana kalau kau coba memperhatikan orang-orang yang dalamnya? Kau tahu berapa yang mereka dapat dari pekerjaan ini? Dan apakah itu semua cukup untuk bayar semua penyakit mental yang mereka dapat? Dan apakah kalian memperhatikan itu semua? Mungkin aku tidak layak untuk berkata, harusnya kalian memperhatikannya lebih baik. Tapi kalau pemecatanku bisa membuat kalian sadar untuk lebih memperhatikan karyawan kalian, rasanya itu sudah lebih dari cukup. 그럼 뭐 할 건데? 그냥 뭐 지금부턴 내가 하고 싶은 거 하면서 살려고요. 솔직하게. Semenjak kejadian itu, Danbi memilih jalan yang dulu pernah ayahnya lepas demi dirinya. Sekarang Danbi tidak hanya menjadi penulis cerita digital yang tulisannya sudah dibaca jutaan orang. Kisah perjalanannya menjadi seperti sekarang berhasil dia tuangkan ke dalam buku biografinya yang laku lebih dari puluhan juta kopi. Sekarang, uang sudah tidak menjadi masalah bagi Danbi. Sarapan di Paris, makan siang di Itali, dan makan malam di Korea. Sepertinya hal itu sudah menjadi kesehariannya. Dan semua itu juga masih ditambah dengan Siwon, yang sekarang tidak hanya menjadi editorialnya, tapi juga menjadi teman sehidup sematinya, alias suaminya. Tapi di luar itu semua, siapa yang menyangka kalau Siwon ternyata punya bakat menjadi idol? Kayak ceritanya kebalik ya. Ya, kurang lebih seperti itu filmnya. Ya, kalian harus nonton film ini secara full karena banyak adegan yang bagus untuk kepentingan manusia berevolusi dan juga berkembang menjadi lebih baik di dunia ini. Ya, kata-kata yang bagusnya kurang lebih seperti itulah. Ya, ini film full hiburan. Kalian mau nonton bagaimana ya, pokoknya film ini yang ditonton terus kalian ketawa-ketawa terus bingung, kenapa cerita bisa kayak gini ya? Terus kata, kenapa saya pengen ke kamar mandi ya? Pokoknya banyaklah pikiran kalian. Ya, apapun itu, ini gak ada kata-kata bijak karena ini lagi liburan juga dan saya cuma pengen bilang buat kalian yang lagi liburan, semoga liburan kalian menyenangkan, terus lagi bisa dinikmati bersama keluarga, atau kalau yang masih kerja, gak apa-apa. Mungkin tahun ini belum bisa, nanti masih ada tahun depan juga. Gak masalah habis-habisan di akhir tahun ini, tapi nanti bisa liburan buat kapan-kapan lagi. Pasti ada waktunya yang tenang. Ya, intinya saya juga masih kerja, tenang ya teman-teman. Ya, kurang lebih itulah video hari ini. Gak ada kata-kata bijak lah. Ini pure film hiburan yang sudah saya simpan selama setahun. Dan ditanya anak-anak, Mas serius lah, kapan lagi? Tapi ya, semoga kalian bisa menikmatinya lah. Jadi ya, saya Gogon dan segenap Musrabi Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, memberikan komentar, subscribe, dan juga mencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ngadepin masalah yang berat banget dan pusing banget, yang tenang, oke? Yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semua dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang tarik nafas dulu. Buang, Tengah kopinya ambil korek dan sebatin aja dulu.